Baik pemirsa di rumah, kembali lagi bersama saya Nurul Fadilah di acara Uswah. Kali ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Anissa. Saya mau bertanya supaya Al-Quran itu benar-benar bisa menjadi obat hati dalam kehidupan sehari-hari, kita meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Dan terus tipsnya supaya baca Al-Quran itu nggak putus nyambung. Nggak putus? Nyambung. Nggak putus nyambung, oke. Tipsnya, Terima kasih. Pak Ustadz, tips. Tipsnya? Iya, tipsnya. Jadi memang hidup kita itu butuh manajemen waktu. Jadi hidup kita satu hari berapa jam, Bu? Ibu? Yang jujur, jawabnya yang jujur semuanya. Satu hari berapa jam? 24 jam. Kita tidur berapa jam? 8 jam. Kita punya waktu 24 jam, tidur 8 jam. Kalau usia kita 63 tahun, kemudian kita tidur 8 jam, kalau di jumlah jamleh kita tidur 20 tahun. 8 jam dikali 60 tahun itu 20 tahun kita tidur. Sholat berapa menit kita? 5 menit dah ya. 5 menit dikali 5 berapa? 25 dikali 60 tahun kurang lebih 2,5 tahun. Jadi selama hidup kita dari A sampai Z itu hanya 2,5 tahun kita beribadah. Makanya kita kudu selipin waktu. Baca Quran minimal habis subuh 1 lembar. Atau 1 hari 1 juz. Hari Senin, hari Selasa baca juz 2. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Juz 1, juz 2. Hari Rabu juz 3. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Hari Kamis juz 5, juz 4 dan seterusnya. Maka insya Allah kalaupun kita 1 hari 1 juz 60 tahun maka bisa di jumlah jamleh kurang lebih kita hatam itu 30 kali hatam. Hatam, subhanallah. Artinya butuh keistiqomahan. Kalau bisa setiap habis sholat kita kudu baca minimal 1 halaman. 1 halaman. Tipsnya itu. Iya. Gimana Mbak? Halo? Gimana? Masih ada tambahan lagi? 1 hari 1 juz. Habis sholat 1 halaman saja. Kalau enggak Yasin aja deh. Yasin enggak bisa Ustadz. Kulhu. Kulhu enggak bisa. Bismillah. Nah gitu ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Oke, ada tambahan 1 pertanyaan lagi? Boleh. Oke, silakan. Faddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Albi. Pertanyaannya adalah sudah sekian banyak tadi Ustadz jelasin bahwa Al-Quran itu sebagai obat. Nah, kalau misalkan badan kita sakit nih, gimana tuh Al-Quran ngobatinnya? Tolong jelasin Ustadz. Terima kasih. Udah pulang. Jadi bagaimana caranya kita ngobatin dengan Al-Quran? Siapa yang punya sakit coba? Yang punya sakit angkat tangan. Jangan kanker ya, kantong kering ya. Kalau kanker, kantong kering baca surat Waqiah. Ya, baca surat Waqiah juz 27. Kemudian bagaimana kalau kita sakit Ustadz? Di Jepang ada penelitian, boleh di searching di Haji Google. Kita kan sekarang punya Ustadz tuh, namanya Haji Google, MA, ALM, almarhum. Itu silakan. Jadi di Jepang, di Amerika itu ada penelitian. Jadi air yang dibacakan Al-Quran, maka molekulnya itu akan lebih cenderung baik. Beda dengan air yang didengarkan atau didengarkan dengan musik-musik rock. Bahkan penelitian mengatakan ibu-ibu yang lagi hamil, yang rajin baca Quran,
atau dengerin murotal Al-Quran, maka bayinya itu lebih cenderung akan cerdas Mbak. Subhanallah. Subhanallah. Jadi kalau sakit nih, sakit mata, bacain Quran, insya Allah sembuh. Tapi jangan lupa bahkan ada orang yang kanker stadium 4. Dia sudah divonis dokter bakal mati bulan sekian. Tapi karena yakin sama Allah, dia Quran baca, Waqiah baca, Yasin baca. Setelah baca dia doa, ya Allah pengen sembuh nih, biar bisa bangun pesantren, biar bisa ngaji, biar bisa sedekah, ya Allah tolong. Atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sembuh itu kanker dan gak tahu bagaimana Allah menyembuhkannya. Subhanallah. Baca Quran, insya Allah. Yakin. Cukup. Cukup. Lagi nambah? Cukup Pak Ustadz. Cukup. Baik pemirsa di rumah, demikian penyampaian tausiah dari Ustadz Rahmat Handoko. Jangan kemana-mana, tetap di Uswah setelah pesan-pesan berikut ini.